Malam itu, langit di atas Jakarta tampak gelap gulita. Tidak ada bintang, hanya bias cahaya lampu kota yang kusam. Jam menunjukkan pukul 11:30 malam. Arya, seorang manajer penjualan obat, berusia 27 tahun, baru saja menyelesaikan pertemuan bisnis yang melelahkan di pusat ibu kota. Targetnya kini adalah Bandung. Perjalanan darat yang sudah ia lakukan berkali-kali, namun malam ini ada kelelahan yang berbeda dan rasa dingin yang aneh merayap di benaknya. Ia memacu sedan hitamnya. Di sebelannya tas kerja berisi dokumen tebal menjadi satu-satunya pendamping. Seharusnya aku ambil cuti saja, gumam Arya, merenggangkan otot lehernya yang kaku. Ia menyalakan musik playlist santai, mencoba mengusir rasa kantuk yang mulai menyerang. Setelah melalui gerbang tol Cikarang Utama, kendaraan mulai jarang. Arya kini berada di lajur cepat, ditemani suara mesin mobil dan desau angin malam. Inilah pintu masuk menuju tol Cipularang. Jalan bebas hambatan yang terkenal dengan reputasi misterius. Terutama di kilometer 97, Arya selalu mendengar cerita-cerita angker tentang ruas jalan itu. Tikungan berbahaya, kecelakaan tanpa penyebab jelas, dan penampakan sosok wanita berbaju putih. Sebagai orang yang logis, Arya selalu menganggap kisah-kisah itu hanyalah mitos. Namun, malam ini, ia merasa udara di sekitarnya terasa lebih berat dari biasanya. 1 jam berlalu, matanya mulai terasa berat lagi. Ia memutuskan untuk berhenti di rest area untuk membeli kopi. Setelah selesai, ia kembali ke mobil, merasa lebih segar dan siap melanjutkan perjalanan. Saat keluar dari tempat istirahat, ia melihat papan petunjuk kilometer 90. Hanya sebentar lagi, pikir Arya. Rasa lega. Tepat saat ia melewati kilometer 95, hal aneh terjadi. Lampu penerangan jalan di sepanjang ruas itu, yang tadinya stabil, mulai berkedip-kedip. Tidak beraturan. Kilatan cahaya yang cepat itu menciptakan bayangan yang bergerak-gerak, seperti siluet raksasa di pinggir jalan. Arya mengurangi laju mobilnya. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa itu hanya gangguan listrik biasa. Namun, di kilometer 96, ia merasakan sensasi yang lebih mengganggu. Suhu di dalam mobil tiba-tiba turun drastis, jauh melampaui efek pendingin udara. Udara dingin itu terasa pekat, membawa aroma tanah basah dan bunga melati yang layu. Bulu kuduknya meremang. Ia mematikan AC dan menyalakan pemanas. Tetapi dingin itu tidak hilang. Rasa dingin itu terasa menempel di kulit, seolah sumbernya berasal dari dalam mobilnya. Jantung Arya mulai berdebar kencang. Ia mencoba melihat spion tengah. Sekilas, ia menangkap pantulan kain putih di kursi belakang. Tetapi ketika ia menoleh cepat, kursi itu kosong. Hanya ada tas kerjanya. Jangan panik, bisiknya. Ia mempercepat mobilnya, ingin segera melewati zona ini. Tepat sebelum tikungan tajam, kilometer 97. Matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Sesosok siluet putih berdiri diam di bahu jalan, menghadap ke arah mobilnya. Sosok itu terlalu tinggi dan tidak bergerak sedikit pun saat mobil Arya mendekat dengan kecepatan tinggi. Arya menginjak rem mendadak. Ban mobilnya berdecit keras. Ia berhasil berhenti beberapa meter sebelum sosok misterius itu. Sosok putih itu tidak memiliki wajah jelas, hanya gumpalan kain lusuh dan kabut berbentuk manusia. Namun, Arya merasa sepasang mata kosong sedang mengawasinya. Tiba-tiba, suara dering keras memecah keheningan. Ponsel Arya bergetar di dashboard. Ia tersentak, sedikit terkejut namun lega, karena ada suara lain selain keheningan yang mematikan. Ia meraih ponselnya. Sebuah nomor telepon tidak dikenal. Dengan tangan gemetar, Arya menjawab panggilan itu. Matanya masih terpaku pada sosok putih di depannya. Halo? Suara Arya tercekat, hening. Hanya desisan suara statis, seperti angin kencang. Halo, ini siapa? Tanya Arya, sedikit lebih keras. Kemudian, dari pengeras suara ponselnya, terdengar suara, bukan suara manusia, melainkan lengkingan rendah yang perlahan berubah menjadi tawa perempuan yang parau dan serak. Tawa itu terdengar sangat dekat,
seolah-olah sumbernya bukan dari telepon, melainkan dari kursi belakang mobil Arya. Arya menjatuhkan ponselnya. Tawa itu menghilang, digantikan oleh kesunyian yang jauh lebih mencekam dari sebelumnya. Ia melihat ke depan. Sosok putih itu kini sedikit miring, seolah sedang mengintip ke dalam mobilnya. Arya tidak berpikir dua kali. Ia menginjak pedal gas, memacu mobilnya secepat mungkin, melewati sosok itu. Dalam sepersekian detik, ia merasa sentuhan dingin tak terlihat menyentuh bagian belakang mobilnya. Arya tidak berani melihat spion lagi. Ia hanya fokus pada jalan di depannya, melarikan diri dari kilometer 97 terkutuk itu. Atau perjalanan malam ini baru saja dimulai. Arya menghentikan mobilnya di sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU besar setelah keluar dari gerbang tol Padalarang. Jantungnya masih berdetak tak karuan, memompa darah dengan cepat. Tangannya basah oleh keringat, mencengkeram erat setir mobilnya. Ia mematikan mesin. Keheningan yang datang terasa sangat melegakan. Setelah ketegangan di kilometer 97, Arya menyandarkan punggungnya ke kursi, berupaya keras menormalkan kembali napasnya yang memburu. Setelah merasa sedikit tenang, ia mengambil ponselnya yang terjatuh di lantai. Layar ponsel itu retak kecil. Panggilan dari nomor tak dikenal itu sudah terputus. Dan anehnya, tidak ada riwayat panggilan masuk. Seolah nomor tersebut hanyalah bagian dari halusinasi belaka. Apa yang terjadi tadi? Gumam Arya. Suaranya terdengar serak. Apakah semua itu hanya ilusi yang dipicu oleh kelelahan ekstrem? Namun, bau melati, rasa dingin, dan tawa parau itu terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Ia memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi. Ia harus segera tiba di kontrakan di pinggiran Bandung, beristirahat, dan memulai hari sia-sialah. Semua ini hanyalah mimpi buruk di jalan. 30 menit kemudian, ia tiba di kompleks kontrakan lamanya. Jalur setapak yang gelap hanya diterangi oleh lampu teras yang redup. Menyambut kedatangannya, saat Arya membuka bagasi untuk mengambil kopernya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Aroma melati layu yang ia cium di tol kembali menusuk hidungnya. Kali ini, intensitasnya jauh lebih kuat. Menjenjit. Di sekitar kontrakan ini tidak ada tanaman melati. Ia menggunakan senter ponsel untuk melihat ke dalam bagasi. Kosong. Pandangannya kemudian beralih ke bumper belakang mobilnya. Di lapisan debu tebal yang menempel pada bumper itu, terdapat jejak tangan yang jelas. 5 jari panjang dan ramping tercetak pada debu. Seolah-olah seseorang atau sesuatu baru saja meletakkan tangan di sana. Kaki Arya terasa lemas. Jejak itu bukan jejak tangan manusia dewasa biasa. Ukuran jari-jarinya terlalu panjang dan kurus. Arya teringat sentuhan dingin yang ia rasakan saat melaju melewati siluet putih di kilometer 97. Arya segera menutup bagasi. Ia tidak berani menyentuh jejak itu. Ia mengambil kopernya dan bergegas menuju pintu kontrakan. Memasuki ruangan, Arya mengunci pintu rangkap 3. Ia menyalakan semua lampu, termasuk lampu dapur. Rasa takutnya tidak hilang. Kini teror itu telah mengikutinya sampai ke ruang pribadinya. Ia mandi air hangat, berganti pakaian, dan mencoba bersantai di kasur. Ia mencoba mencari pembenaran logis. Jejak tangan mungkin didapat di SPBU, aroma melati mungkin sisa dari bunga yang dibawa mobil lain. Ia terus mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Saat ia mencoba memejamkan mata, ia merasakan kasur di sampingnya sedikit ambles, seolah ada beban ringan yang baru saja diletakkan di sana. Matanya langsung terbuka lebar. Ia menoleh perlahan. Sisi kasur yang kosong kini terlihat sedikit cekung. Tidak ada apa-apa di sana. Namun, tekanan yang terasa itu sangat nyata. Seolah-olah seseorang sedang duduk di sampingnya. Rasa dingin yang ia rasakan di tol tidak ada apa-apanya dibandingkan teror yang ia hadapi saat ini. Ini terjadi di kamar pribadinya. Siapa di sana? Bisik Arya. Nyaris tidak bersuara. Hening. Hanya suara jangkrik dan detak jantung Arya yang kencang. Ia mengumpulkan keberanian. Ia mengulurkan tangan perlahan ke area yang cekung itu. Tangannya menyentuh sesuatu
bukan benda padat, melainkan sensasi udara yang sangat dingin dan lembab, seperti menyentuh air es yang baru mencair saat tangannya menyentuh udara dingin itu. Ia mendengar gumaman yang sangat pelan, namun terdengar jelas di dekat telinganya. "Kau membawaku." Suara itu serak, seperti tenggorokan yang sudah lama tidak digunakan. Arya melompat dari kasur sambil berteriak. Ia jatuh ke lantai dan merangkak mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Matanya terbelalak menatap kasur. Cekungan itu perlahan menghilang. Ia menatap pintu. Jika ia melarikan diri, kemana ia harus pergi? Mungkinkah hantu itu hanya terikat pada mobilnya? Ia teringat ponselnya. Ia harus mencari informasi lebih banyak tentang kilometer 97. Ia harus mencari tahu apa yang baru saja ia bawa bersamanya. Dengan tangan yang masih gemetar, Arya mengambil laptop dan menyalakannya. Ia mengetikkan kata kunci, "Misteri Tol Cipularang KM 97. Halaman demi halaman, hasil pencarian muncul. Artikel berita lama tentang kecelakaan, video uji nyali, dan berbagai thread forum tentang kisah misteri di ruas jalan itu." Matanya tertuju pada sebuah komentar di sebuah blog lama yang ditulis oleh pengguna bernama Saksi Malam. Mereka bilang arwah di KM 97 bisa menumpang mobil siapa saja yang melintas di atas jam 12 malam dan berhenti di tikungan itu. Kalau kau berhenti, apalagi sampai menjawab panggilan telepon, kau akan membawa penumpang itu sampai tujuanmu. Arya menelan ludah. Ia ingat, ia berhenti. Ia menjawab telepon, komentar itu berlanjut. Kalau sudah dibawa, dia akan terus mengganggu sampai kau mengembalikannya ke tempat ia naik. Dan cara mengembalikannya, itu butuh ritual. Arya menutup laptopnya. Ia merasakan udara dingin itu kembali, lebih kuat, di belakang lehernya. Ia tahu, dia tidak sendirian lagi. Penumpang itu sudah tiba. Pagi tiba, membawa sinar matahari yang menawarkan ketenangan, tetapi tidak mampu menghapus ketakutan yang mengakar dalam diri Arya. Ia terbangun dalam keadaan linglung. Kamarnya terlihat normal. Kasurnya kembali rata. Namun, ia melihat ada bekas kotoran tanah basah yang samar-samar tercetak di sudut karpetnya, tepat di bawah jendela yang tertutup rapat. Ini membuktikan bahwa teror malam itu bukanlah mimpi. Arya memutuskan untuk mencari bantuan. Ia tidak mungkin menceritakan ini kepada rekan kerjanya. Mereka pasti akan menganggapnya gila atau berhalusinasi. Ia membutuhkan seseorang yang memiliki pemahaman tentang hal-hal non-fisik. Ia teringat pada Pak Rahmat, pemilik kontrakan lamanya. Pak Rahmat dikenal sebagai sosok yang religius, terbuka pada masalah spiritual, dan sering membantu warga yang mengalami gangguan yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Arya menemui Pak Rahmat di rumahnya. Setelah basa-basi singkat, Arya memberanikan diri menceritakan semua kejadian beruntun yang menimpanya, dari peristiwa di kilometer 97, panggilan telepon misterius, tawa serak, hingga jejak tangan di mobil, dan gumaman menakutkan di kamarnya. Pak Rahmat mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk. Setelah Arya selesai, Pak Rahmat menarik napas panjang. Kilometer 97. Saya sudah sering dengar, Nak Arya. Bukan hanya arwah penasaran yang kamu baca di internet. Tempat itu memiliki energi yang sangat pekat. Hasil akumulasi dari banyak kecelakaan dan kesedihan. Mereka yang terperangkap di sana haus akan perjalanan. Jelas Pak Rahmat. Pak Rahmat menjelaskan bahwa arwah yang terikat pada lokasi kecelakaan terkadang mencari jalan keluar. Mobil yang melintas dengan energi lemah seperti lelah, takut, atau berhenti dianggap sebagai kendaraan yang sempurna. Saat kamu menjawab panggilan itu, nah, kamu seperti secara tidak sadar mengatakan ya atau silakan. Hal itu mengikatmu dengannya, kata Pak Rahmat. Tatapannya tegas. Dia mengikutimu sampai ke sini. Makanya kamu mencium bau melati dan merasakan dingin. Dia ada di sekitarmu, nah. Jadi, apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya harus mengembalikannya? Tanya Arya panik. Betul, tapi mengembalikannya tidak sesederhana kembali ke kilometer 97. Itu justru bisa lebih berbahaya.
Jika tanpa persiapan, jawab Pak Rahmat. Ia beranjak, mengambil kantong kain kecil dari lemari tua. Isinya adalah jimat usang dan sebotol kecil air dari sumur. Ini, katanya, menyerahkan benda-benda itu. Jimat ini untuk menahan energi negatif agar tidak masuk ke mobil dan kamarmu. Dan air ini untuk kamu percikan di beberapa sudut. Ini hanya untuk menahan, bukan mengusir. Pak Rahmat kemudian memberikan peringatan penting kepada Arya. Dia akan semakin kuat setiap malam. Nah, malam ketiga adalah puncaknya. Pada saat itu, dia akan berusaha menguasai seluruhnya. Entah itu mobilmu atau dirimu. Kamu harus bergerak cepat. Kamu harus cari tahu arwah siapa yang kamu bawa. Dan satu-satunya cara untuk tahu, berkomunikasi secara tidak langsung. Arya merasa perutnya mual. Berkomunikasi dengan hantu? Jangan takut. Saya akan bantu. Kamu harus cari tahu siapa dia dan apa yang dia inginkan. Tapi dengar baik-baik. Pak Rahmat merendahkan suaranya menjadi bisikan serius. Selama proses investigasi ini, jangan pernah pergi sendirian keluar rumah setelah maghrib. Dan yang paling penting, jangan pernah mengakui keberadaannya secara lisan di dekatmu. Selama kamu tidak mengakui dia hanya bisa menggertak dan membuatmu takut. Mengakui dia sama saja memberinya izin untuk menyakitimu secara fisik. Arya mengangguk. Ia diliputi teror sekaligus secercah harapan. Malam itu, Arya mengikuti instruksi Pak Rahmat. Ia memercikan air doa dan menggantung jimat di spion mobil. Namun, rasa dingin tetap terasa. Saat ia sedang mencari informasi lagi di laptopnya, ia mendengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Suara itu berasal dari dinding di sebelahnya. Dinding yang memisahkan kamarnya dengan kamar kosong di sebelah. Arya teringat peringatan Pak Rahmat. Jangan pernah mengakui dia ada di dekatmu. Ia mencoba mengabaikannya, menatap layar laptopnya dengan pura-pura fokus. Tok, tok, tok. Kali ini, ketukan itu terdengar lebih keras. Arya menarik napas, berpura-pura tidak mendengar apapun. Tiba-tiba, suara ketukan itu berhenti, digantikan oleh suara menggaruk yang melengking, seperti kuku panjang yang diseret di dinding plester. Suara itu bergerak perlahan, dari kiri ke kanan, tepat di belakang kepala Arya. It. Arya memejamkan mata erat-erat, jantungnya berdetak kencang sekali. Saat suara garukan itu berhenti, tepat di belakangnya, sebuah bisikan dingin menembus telinganya. Kali ini tanpa gumaman, terdengar jelas dan tajam. Aku tahu kau mendengarku, Arya. Kau sudah membawaku sejauh ini. Setelah bisikan dingin menusuk telinganya itu, Arya hampir saja melompat dan melarikan diri dari kamar. Namun, ia teringat betul pada nasihat Pak Rahmat, sehingga ia menahan diri, menggertakkan giginya dan berteriak seolah ditujukan pada dinding. Tidak ada siapa-siapa di sini. Sebuah pernyataan yang sebenarnya lebih ia tujukan untuk meyakinkan dirinya sendiri. Suara garukan itu seketika berhenti. Keheningan yang tiba-tiba membuat udara terasa tipis. Arya tahu arwah itu sedang mengawasinya. Pasti marah karena keinginannya untuk diakui tidak dipenuhi. Keesokan harinya, Arya dan Pak Rahmat berdiskusi secara intensif. Mereka harus kembali ke kilometer 97 secepatnya. Pak Rahmat setuju untuk menemani, namun mereka harus membawa umpan spiritual untuk memancing arwah itu keluar dari mobil Arya. Kita akan kembali malam ini juga. Nah, malam kedua teror, tapi kita butuh informasi yang akurat. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Itu kunci untuk melepaskannya, kata Pak Rahmat dengan nada mendesak. Arya teringat artikel tentang Ayu. Mungkin dia Ayu, Pak? Gadis yang meninggal belasan tahun lalu? Mungkin tidak. Arwah yang mampu menumpang biasanya memiliki ikatan yang lebih kuat. Terikat pada sebuah ritual, bukan sekadar arwah penasaran biasa. Jelas Pak Rahmat. Coba cari lagi. Fokus pada kecelakaan tragis di kilometer 97 yang melibatkan sesuatu yang penting pada masa awal tol itu dibuka. Arya segera kembali ke laptopnya, menggunakan kata kunci yang lebih spesifik. Ritual, tumbal,
KM 97. Akhirnya, ia menemukan sebuah thread lawas di forum daring dari tahun 2010. Postingan tersebut membahas pembangunan awal tol Cipularang dan isu-isu gelap yang melingkupinya. Isi postingan itu cukup mengejutkan. Bukan hanya tikungan maut, tapi lokasi tepat di kilometer 97 itu adalah titik penggusuran bekas permakaman leluhur. Untuk menenangkan arwah yang terganggu akibat penggusuran paksa proyek, konon seorang mandor melakukan ritual. Dia mengikat arwah korban kecelakaan pertama, menjadikannya tumbal penjaga agar pembangunan tidak terhambat. Syaratnya, arwah itu diizinkan membawa pulang siapapun yang melanggar batas di kilometer 97 setelah tengah malam. Kantung Arya Menselos, korban kecelakaan pertama. Siapa dia? Arya menggali lebih dalam hingga ia menemukan berita koran digital dari tahun 2005. Kecelakaan pertama yang tercatat hanya 2 minggu setelah tol itu diresmikan, melibatkan sebuah keluarga yang baru pindah ke Bandung. Keluarga Wijaya. Mobil mereka menabrak pembatas jalan. Korban, pasangan suami istri, dan seorang anak perempuan berusia 15 tahun, bernama Risa Wijaya. Ada foto buram di berita itu. Wajah Risa terlihat sedih dan murung. "Risa? Ini Risa," bisik Arya. Saat Arya menatap foto Risa, ia merasakan hawa dingin itu kembali, jauh lebih dingin dari sebelumnya. Sertit. Suara garukan di dinding kamar kembali terdengar. Arya berusaha keras mengabaikannya. Tiba-tiba, lampu di kamar Arya padam. Total, hanya menyisakan cahaya remang-remang dari layar laptopnya. Arya mendengar suara pintu kamarnya terbuka pelan. Di belakangnya, ia merasakan udara dingin itu bergerak, mendekat, menjangkau dirinya. Arya ingat perintah Pak Rahmat. "Jangan mengakui, jangan berbalik." "Kenapa kau melihat fotoku, Arya? Kau mengenalku?" Suara Risa, serak dan mendayu, kini terdengar tepat di belakang telinganya. Arya menggigil hebat. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia mencoba meraih jimat di sakunya, namun tangannya bergetar tak terkendali. "Aku ikut denganmu, karena aku lelah sendirian di sana. Kau membawaku. Sekarang, akui aku. Katakan namaku, Risa." Saat itu juga, Arya merasakan tekanan yang luar biasa di kedua pundaknya. Seolah-olah sepasang tangan tak terlihat mendorongnya ke meja. Ia mencium aroma melati yang sangat pekat. Dan kini, samar-samar tercium bau anyir. Arya tahu, jika ia berbalik, jika ia mengucapkan nama itu, nyawanya terancam. Namun, teror telah mencapai puncaknya. Energi ketakutan yang dilepaskan Risa di kamar itu begitu dahsyat. Arya tidak bisa lagi menahan. Ia menjerit. Matanya terpejam erat. "Ya, aku tahu. Kau Risa. Aku, MEN Denggarmu. Cukup." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, tekanan di pundaknya seketika hilang. Keheningan kembali. Lampu kamar menyala kembali. Kamar itu kosong. Pintu tertutup rapat. Arya jatuh ke lantai. Terengah-engah. Ia telah melanggar peringatan paling penting. Ia mengakui keberadaan Risa. Ia telah memberinya izin. Tiba-tiba, matanya tertuju pada laptop. Layar laptopnya kini tidak lagi menampilkan halaman berita. Di sana, muncul tulisan tangan berwarna merah darah. Seolah-olah ditulis dengan jari yang terluka. Memenuhi seluruh layar. "Terima kasih telah mengaku, Arya. Sekarang, perjalanan kita adalah selamanya. Tempat kita berikutnya adalah jurang di KM 97. Teror tulisan berwarna merah darah di layar laptop itu mengakhiri hari Arya. Ia segera menghubungi Pak Rahmat, menceritakan pengakuan fatalnya. Pak Rahmat terkejut, namun dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. "Dia sudah terikat total padamu, Nak. Dia sekarang memiliki kendali atas sebagian besar pikiranmu, bahkan bisa memengaruhi gerakanmu. Kita tidak bisa menunda lagi. Malam ini juga, kita harus ke kilometer 97. Kamu harus mengembalikannya sebelum dia mengambil tubuhmu sepenuhnya untuk dikendarai selamanya," desak Pak Rahmat. Malam itu,
tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Arya sudah berada di dalam mobil bersama Pak Rahmat. Pak Rahmat duduk di kursi penumpang, membawa sebuah tas kain yang lebih besar, berisi berbagai perlengkapan ritual. Dupa, kembang 7 rupa, air doa, dan sebuah pisau belati tua yang sudah diisi energi. Kita akan menjalankan ritual awal di rest area sebelum memasuki kilometer 97. Jelas, Pak Rahmat. Kita akan menarik dia keluar dari mobilmu dulu. Baru kemudian kita bawa ke lokasi kecelakaan untuk melepaskannya secara spiritual. Arya mengangguk. Dia merasa lemas. Kepalanya berdenyut hebat. Sejak ia mengucapkan pengakuan itu, ia merasakan pikirannya bukan lagi sepenuhnya miliknya. Ada suara lain yang berbisik, terus-menerus mendesaknya untuk membelokkan setir ke arah yang salah, memasuki tol Cipularang. Ketegangan terasa begitu pekat. Bau melati layu di dalam mobil kini terasa sangat menusuk, membuat Arya ingin muntah. Saat mereka melewati kilometer 80, Pak Rahmat menyuruh Arya berhenti di tempat peristirahatan terdekat. Mereka turun. Pak Rahmat segera membakar dupa. Asapnya mengepul tebal. Ia memercikan air doa ke seluruh bagian luar mobil Arya, sambil menggumamkan doa-doa dalam bahasa Sunda kuno yang tidak dimengerti. Arya, Risa, kami tahu kau ada di sini. Kami datang bukan untuk menyakitimu, tapi untuk mengembalikanmu ke tempat istirahatmu yang sebenarnya. Kamu terikat pada tempat itu, bukan pada anak ini, seru Pak Rahmat. Suaranya lantang, namun ada getaran di sana. Tepat pada saat itu, angin kencang berhembus tiba-tiba, mematikan semua dupa yang baru saja dinyalakan. Suasana di rest area yang tadinya sepi langsung berubah mencekam. Dari dalam mobil Arya terdengar suara benturan keras dari kursi belakang, seolah-olah seseorang baru saja menendang panel pintu dengan kuat. Dia marah. Cepat Arya, kita harus segera pergi. Ritual utamanya harus kita lakukan di kilometer 97, seru Pak Rahmat. Mereka bergegas masuk ke mobil. Arya memacu mobilnya kembali ke jalan tol. Memasuki kilometer 90, teror yang sesungguhnya dimulai. Pelan. Nak, jangan cepat-cepat, teriak Pak Rahmat. Namun, Arya tidak dapat mengendalikan kakinya. Kakinya sendiri menekan pedal gas hingga mentok. Kecepatan mobil melonjak, mencapai angka 150 km per jam. Lebih cepat Arya, kita harus kembali. Kita akan jatuh bersama. Suara Risa yang kali ini bukan bisikan melainkan teriakan melengking yang sangat jelas berasal dari pengeras suara mobil. Musik santai yang tadinya dimainkan tiba-tiba berubah menjadi deru angin dan ratapan serak yang menakutkan. Arya berjuang melawan. Ia menarik setir ke kiri, mencoba melambatkan laju mobil. Bukan aku yang kendalikan, Pak, dia yang mengendalikan. Dia menguasai mobilnya, teriak Arya panik. Air mata mengalir deras di pipinya. Tepat saat mereka melewati kilometer 96, lampu depan mobil Arya tiba-tiba mati total. Mereka melaju kencang dalam kegelapan pekat, hanya diterangi cahaya bulan. Tikungan kilometer 97 sudah di depan mata. Arya, sadarlah, lawan dia hanya bisa mengendalikan fisikmu, bukan jiwamu, teriak Pak Rahmat sambil merangkak ke kursi belakang, mengambil belati tua dan mulai melafalkan doa dengan suara yang hampir bergetar. Arya merasakan tangannya mati rasa. Setir mobil berputar sendiri, mengarahkan mobil lurus ke arah pembatas jalan yang memisahkan mereka dari jurang. Mobil itu tidak melambat sedikit pun. Kau milikku Arya, kita akan jatuh seperti aku dulu. Risa tertawa histeris. Pak Rahmat dengan sisa keberaniannya menusukkan belati yang sudah didoakan itu ke sandaran kepala kursi belakang. Saat ujung belati menembus kain pelapis, suara Risa langsung terhenti. Tawa itu berubah menjadi jeritan yang memekakkan telinga. Terdengar seperti pecahan kaca yang tak terhitung jumlahnya. Lampu mobil menyala kembali dan kontrol Arya kembali. Dengan tenaga yang tersisa, Arya menginjak rem, memutar setir tajam. Ban mobil mencicit. Mobil terpelintir dan berhasil berhenti hanya 1 inci dari pembatas jalan yang curam
Arya ambruk di setir, kelelahan luar biasa. Mereka selamat. Namun, pertempuran spiritual ini belum benar-benar usai. Di kegelapan bahu jalan, tepat di tikungan maut, Arya melihatnya lagi, siluet putih Risa. Ia berdiri tegak, memandang mobil Arya. Pak Rahmat menatap Arya. Ini saatnya, nak. Dia sudah keluar dari mobilmu. Kita harus mengembalikannya ke tempat dia terikat. Mobil sedan hitam Arya kini benar-benar berhenti di bahu jalan tol Cipularang, tepat di kilometer 97. Lampu darurat berkedip-kedip, menerangi genangan air sisa hujan, dan debu yang mengambang di udara dingin. Jam menunjukkan pukul 23:45. Hanya 15 menit sebelum waktu yang paling berbahaya, Arya dan Pak Rahmat keluar dari mobil. Arya merasakan kakinya kembali bergetar. Tetapi kali ini, ia didorong oleh rasa putus asa untuk mengakhiri teror ini. Bukan hanya rasa takut murni. Di depan mereka, di tepi jurang yang curam, siluet putih Risa berdiri kaku. Sosok itu tidak lagi samar. Arya kini dapat melihat bayangan samar seorang gadis remaja dengan rambut panjang dan pakaian putih lusuh. Wajahnya yang murung dan pucat menatap tajam ke arah Arya. Risa, hentikan ini. Kami akan membantumu. Kamu tidak terikat pada anak ini, ujar Pak Rahmat. Suaranya dipenuhi otoritas spiritual. Ia meletakkan baskom berisi air doa dan kembang 7 rupa di tanah, lalu mulai merapal mantra-mantra. Gadis itu tidak menjawab Pak Rahmat. Ia justru menggerakkan kepalanya, perlahan, hingga tatapannya terkunci pada Arya. Kau mengkhianatiku, Arya. Kau sudah berjanji membawaku. Suara Risa terdengar seperti desahan angin yang menyakitkan. Ia mulai berjalan perlahan ke arah Arya. Arya mundur selangkah, namun Pak Rahmat menahannya. Jangan lari, jangan mundur. Patahkan ikatan mentalmu dengannya. Aku butuh satu hal, Arya, jerit Risa. Kini langkahnya semakin cepat. Matanya memancarkan kesedihan dan kemarahan yang luar biasa. Aku hanya ingin menumpang. Aku hanya ingin pergi dari sini. Risa melayang. Jaraknya kini hanya 3 meter dari Arya. Bau melati dan anyir menjadi semakin kuat, menyerang indera penciuman Arya dengan kejam. Arya merasa pusing. Ia tahu Risa berusaha memanipulasi pikirannya. Pak Rahmat segera menyela. Ia berdiri tegak, memegang sebilah bambu runcing yang sudah didoakan. Risa Wijaya, bentak Pak Rahmat. Kamu bukan terikat pada tol Cipularang. Kamu terikat pada perjanjian tumbal di tanah permakaman tua. Ikatanmu adalah pada tanah ini, bukan pada manusia yang melintas. Mendengar kata tumbal dan nama lengkapnya, Risa menjerit nyaring. Jeritannya terdengar begitu pedih, menyebabkan gendang telinga Arya berdenging. Lampu darurat mobil Arya dan beberapa tiang listrik di kejauhan meledak secara bersamaan. Lingkungan itu langsung gelap gulita, menyisakan cahaya rembulan. Pak Rahmat mengambil air doa dari baskom dan menyiramkannya ke arah Risa. Kembali ke batasmu. Batasmu adalah tanah ini. Lepaskan ikatanmu pada Arya. Air itu memercik ke udara, dan dimanapun air itu mengenai sosok Risa, muncul asap putih tipis, disertai desisan. Risa meronta-ronta kesakitan. Terhuyung mundur, Pak Rahmat kemudian menancapkan bambu runcing ke tanah. Tepat di lokasi bekas ban mobil Arya berhenti. Arya, tatap matanya, katakan. Aku kembalikan perjalananmu. Risa, beristirahatlah di tempatmu. Dengan sisa tenaganya, Arya menatap Risa. Tatapan Risa kini tidak lagi marah, melainkan terlihat sangat sedih dan sepi. Arya harus mematahkan ikatan terakhir ini. Aku kembalikan perjalananmu, Risa, kata Arya. Suaranya mantap. Beristirahatlah di tempatmu. Aku tidak bisa membawamu. Begitu kata-kata itu diucapkan, Risa tidak menjerit lagi. Ia hanya menatap Arya untuk terakhir kalinya. Matanya menunjukkan rasa putus asa yang tak terhingga. Sosok Risa perlahan larut, menghilang. Bukan seperti uap, melainkan seperti bayangan yang terserap kembali ke dalam tanah. Dalam hitungan detik, kegelapan, dingin,
bau melati, dan rasa anyir, semuanya lenyap. Udara kembali normal, hanya menyisakan dingin malam biasa. Arya ambruk di pelukan Pak Rahmat, kelelahan mental dan fisik. Penyelesaian mereka berdua kembali ke Bandung. Keesokan paginya, mereka membersihkan sisa ritual. Jejak tangan di bumper mobil Arya menghilang. Arya tidak pernah lagi melewati tol Cipularang sendirian pada malam hari. Meskipun ia kembali menjalani hidup normal, trauma dari kilometer 97 itu tidak pernah hilang sepenuhnya. Ia tahu ia telah berhadapan langsung dengan teror yang sangat nyata, dan ia beruntung telah lolos dari perjalanan yang seharusnya menjadi perjalanan terakhirnya bersama penumpang yang tidak diundang.